Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim. Saudaraku jamaah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Bayyinah ayat ke-7, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat ulaika hum khairul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebaikan, mereka itu adalah sebaik-baik makhluk. Rasulullah Muhammad SAW bersabda, perumpamaan orang beriman itu bagaikan lebah. Ia makan yang bersih, mengeluarkan sesuatu yang bersih, hinggap di tempat yang bersih, dan tidak merusak atau mematahkan yang dihinggapinya. Hadis riwayat Ahmad, Al-Hakim, dan Al-Bazar. Hadirin sidang sholat Jumat rahimakumullah. Kehidupan ini agar menjadi indah, menyenangkan, dan sejahtera membutuhkan manusia-manusia seperti yang digambarkan oleh Rasulullah tadi. Menjadi apapun, ia akan menjadi yang terbaik. Apapun peran dan fungsinya, maka segala yang ia lakukan adalah hal-hal yang membuat orang lain, lingkungannya menjadi bahagia dan sejahtera. Nah, sifat-sifat itulah terdapat pada lebah. Dan Rasulullah SAW dengan pernyataannya dalam hadis di atas mengisyaratkan agar kita meniru sifat positif yang dimiliki lebah. Yang pertama, hidup harus seperti lebah, hinggap di tempat yang bersih dan menyerap atau memakan hanya yang bersih. Lebah hanya hinggap di tempat-tempat pilihan. Dia sangat jauh berbeda dengan lalat, serangga yang amat mudah ditemui di tempat-tempat sampah, kotoran, dan tempat-tempat yang berbau busuk. Tapi lebah ia hanya akan mendatangi bunga-bunga atau buah-buahan atau tempat-tempat bersih lainnya yang mengandung bahan madu atau nektar. Begitulah pula sifat seorang mukmin yang Allah sebutkan di dalam surat Al-Baqarah 168. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Wahai manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya setan adalah musuh yang nyata bagimu. Saudaraku yang berbahagia, mengkonsumsi makanan yang halal dalam Islam itu sangat penting sebagai bukti keimanan kita. Di dalam Al-Quran secara eksplisit maupun juga hadis ditegaskan demikian.
Dan orang-orang yang mengkonsumsi makanan yang tidak halal, niscaya akan menerima dampak yang sangat berat. Disebutkan dalam hadis Nabi, setiap tubuh yang tumbuh dari makanan yang haram, maka api neraka lebih utama baginya, lebih layak membakarnya. Hadis riwayat At-Tabrani. Dari hadis ini dapat dipahami, semua yang tumbuh berkembang pada diri manusia sampai kepada anak keturunannya, kalau berasal dari konsumsi yang haram, maka dengan berbagai sebab dan perilaku niscaya akan terjatuh dan disiksa dalam api neraka. Dalam tinjauan geologi, pengaruh makanan terhadap watak dan perilaku secara sederhana dapat dilihat pada hewan. Jenis hewan karnivora yang memangsa hewan lain memiliki perilaku buas, agresif, suka menyerang dan membahayakan, seperti singa, harimau, dan lainnya. Sedangkan hewan herbivora yang memakan tumbuh-tumbuhan relatif lebih jinak dan tidak membahayakan, seperti sapi, kambing, dan yang lainnya. Dengan analogi ini dapat dipahami, Allah telah mengharamkan makanan dan hewan-hewan yang jelek, karena makanan memiliki pengaruh terhadap akhlak dan watak, sifat dan sikap, serta perilaku seseorang. Harta dan makanan yang halal dan baik akan menumbuhkan darah dan daging yang baik. Perilaku dan perbuatannya pun insya Allah cenderung pada yang baik, bersifat konstruktif. Demikian pula sebaliknya. Kalau mengkonsumsi makanan-makanan yang buruk, yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia akan berperilaku destruktif. Bahkan doa-doanya, bahkan ibadah tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya, jika ia mendapatkan amanah, apapun amanahnya, apalagi dia punya jabatan, dia akan menjaganya dengan sebaik-baiknya. Ia tidak akan melakukan korupsi, pencurian, penyalahgunaan wewenang, manipulasi, penipuan, dan dusta. Sebab segala kekayaan hasil perbuatan-perbuatan tadi adalah merupakan kebusukan yang akan berakibat buruk di dunia dan akhirat. Saudara yang berbahagia, ciri kedua, hidup harus seperti lembah, mengeluarkan yang bersih. Siapa yang tidak kenal madu? Semua orang sangat menyukainya. Semuanya tahu bahwa madu mempunyai khasiat untuk kesehatan manusia. Itulah salah satu keistimewaan lembah. Demikianlah juga mukmin. Segala yang keluar dari dirinya adalah kebaikan. Hatinya jauh dari prasangka buruk, iri, dengki. Lidahnya tidak mengeluarkan kata-kata kecuali yang baik. Perilakunya tidak menyengsarakan orang lain, melainkan justru membahagiakan. Hartanya bermanfaat bagi banyak manusia. Kalau dia berkuasa, memegang amanah, dimanfaatkannya untuk sebesar-besar kemanfaatan bagi manusia. Yang ketiga, hidup harus seperti lebah, tidak pernah merusak. Seperti yang disebutkan dalam hadis yang sedang kita bahas ini. Lebah tidak pernah merusak atau mematahkan ranting yang dia hinggapi. Begitulah seorang mukmin. Dia tidak pernah melakukan kerusakan dalam hal apapun, baik material maupun non-material. Bahkan dia selalu melakukan perbaikan-perbaikan terhadap yang dilakukan orang lain dengan cara-cara yang tepat. Lebah adalah pekerja keras. Ketika muncul pertama kali dari biliknya saat menetas, lebah pekerja membersihkan bilik serangnya untuk bertelur. Dan setelah berumur 3 hari, ia memberi makan larva dengan membawakan serbuk sari madu. Begitulah hari-harinya penuh semangat berkarya dan beramal. Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan umat untuk bekerja keras? Maka apabila kamu selesai satu pekerjaan, hendaknya
pindah kepada kerjaan yang lain. Fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Demikian juga Rasulullah SAW menempatkan bekerja mencari nafkah sebagai amal yang dapat menghapus dosa. Rasulullah menegaskan, sesungguhnya di antara dosa itu ada dosa yang tidak dapat dihapus oleh sholat, oleh puasa, oleh haji dan umroh, tetapi dapat terhapus oleh lelahnya seseorang dalam mencari nafkah, yaitu kerja keras, cerdas, ikhlas dan tuntas. Yang keempat, hidup harus seperti lebah, bekerja secara jama'i dan tunduk pada satu pimpinan, kerja cerdas. Lebah selalu hidup dalam koloni besar, tidak pernah menyendiri. Mereka pun bekerja secara kolektif dan masing-masing punya tugas sendiri-sendiri. Ketika mereka mendapatkan sumber sari madu, mereka akan memanggil teman-temannya untuk menghisapnya. Demikian pula ketika ada bahaya, seekor lebah akan mengeluarkan feromon, suatu zat kimia yang dikeluarkan oleh binatang tertentu untuk memberi isyarat tertentu, untuk mengundang teman-temannya agar membantu dirinya. Hal ini dikatakan oleh Rasulullah SAW, seorang mukmin dengan mukmin lain sudah sepatutnya saling menguatkan dan saling tolong-menolong, bukan saling melemahkan apalagi saling memusuhi. Rasulullah bersabda, innal mu'min lil mu'min kal bunyan yasudu ba'duhu ba'du. Sungguh mukmin yang satu dengan mukmin yang lain seperti sebuah bangunan, sebagian menguatkan sebagian yang lain. Hadis Bukhari nomor 481. Saudaraku rahimakumullah, Rasulullah menggunakan istilah bangunan sebagai perumpamaan, dan kita tahu bahwa bangunan adalah terdiri dari berbagai macam bahan yang berbeda-beda. Ada batu, ada pasir, ada tanah, ada semen, ada besi. Hal ini menunjukkan keragaman. Namun ketika keragaman itu bersatu, maka itu akan saling melengkapi dan menguatkan. Analogi sederhana lain adalah filosofi Sapulidi. Jika bersatu maka akan menjadi satu benda yang berguna, kuat dan tak mudah patah. Namun apabila berdiri sendiri, lidi hanyalah sebuah benda yang mudah sekali dipatahkan dan tidak bernilai. Itulah seharusnya sikap orang-orang beriman. Allah mengatakan, innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Allah menyukai barisan yang teratur. Hadirin rahmatullah, yang terakhir, hidup harus seperti lebah, tidak pernah melukai kecuali kalau diganggu. Lebah tidak pernah memulai menyerang. Ia akan menyerang hanya manakala merasa terganggu atau terancam. Dan untuk mempertahankan kehormatan umat lebah itu, mereka rela mati dengan melepas sangat-sangatnya di tubuh pihak yang diserangnya. Sikap seorang mukmin, musuh tidak dicari, tapi jika ada, tidak lari. Hadirin rahmatullah, kesimpulan dari khutbah ini, beberapa karakter lebah yang patut ditiru oleh orang-orang yang beriman. Yang pertama, hinggap di tempat yang bersih, menyerap atau memakan hanya yang bersih. Segala yang keluar dari dirinya adalah kebaikan, tidak pernah merusak, pekerja keras dan tidak pernah melukai kecuali kalau diganggu. Demikianlah, mudah-mudahan dengan khutbah yang singkat ini kita mengambil manfaatnya. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah.
Allahumma shalli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wardallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.